Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi hari ini. Kita akhirnya bisa ketemu langsung. Daripada chatting, saya kemarin chatting tuh setengah mati. Gimana caranya ngomongnya nggak ketemu. Bu Winarti, apa kabar Bu Winarti? Baik, alhamdulillah. Baik, Baru bisa, Bu. Iya. Bisa ini, Bu. Maaf. Untuk hari ini sebenarnya kita fokusnya pada refleksi hasil pembelajaran di tahap OJT 1 ini. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nanti sebelum nanti Bapak Ibu menyampaikan hasil refleksinya ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, untuk memulai hari ini Pak Safrudin, mana Pak Safrudin? Pak Safrudin. Hilang Bapak Safrudin. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Pak Safrudin, ayo saya minta Pak Safrudin memimpin doa. Kita mulai hari ini dengan berdoa dulu. Pak Safrudin yang memimpin doanya. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, semoga apa yang diharapkan teman-teman akan tercapai. Amin. Doa mulai. Amin. Ini dari zaman bukan. Sampai hari Sabtu, Ibu. Sampai hari Sabtu. Tadi yang saya katakan di awal Bapak Ibu, walaupun hari ini kita sebenarnya refleksi hasil pembelajaran. Jadi saya lebih mendengar suara Bapak Ibu semua ya, untuk merefleksi kira-kira satu tahap ini, OJT 1 apa saja yang sudah didapatkan, apa yang menjadi hambatan, tantangan Bapak Ibu, apa yang sudah menambah pemahaman Bapak Ibu untuk fungsi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah dalam rangka untuk mengembangkan sekolah untuk memberikan proses pembelajaran yang lebih berkualitas ke depan. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah satu tentang tugas. Tugas Bapak Ibu ini memang topik yang tidak mengenakan kalau ngomong tugas ya. Tapi kita di OJT 1 ini tugas kita alhamdulillah masih termasuk sedikit Bapak Ibu. Cuma ada 3 tugas sebenarnya. Tugas pertama sebenarnya bukan tugas ya, karena Bapak Ibu sudah melakukan sendiri lewat aplikasi. Bapak Ibu mengisi angket AKPK, itu udah langsung. Tapi tugas yang Bapak Ibu harus mengunduh itu yang harus diunduh dulu, terus diunggah lagi, diunduh untuk mendapatkan template-nya, formatnya, terus diisi, terus diunggah lagi. Itu ada 2. Tugas 2 dan tugas 3. Dan nanti hari ini ditambah lagi dengan tugas 4. Jadi ada 3 tugas. Tugas 2. Nah, ini tugas 2-nya tuh kemarin saya sempat melihat ada beberapa teman Bapak Ibu yang cuma mengisi 1, mengunggah 1, padahal tugas 2 itu ada 2 yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah latihan studi kasus, yang kedua adalah identifikasi masalah pembelajaran. Iya Bapak Ibu benar. Jadi ada 2, untuk tugas 2 itu ada 2 yang harus diunggah. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat, yang belum menyelesaikan itu, hari ini masih ada batas waktunya sampai hari ini ya. Yang saya sarankan Bapak Ibu, mohon filenya digabung. Kalau digabung nanti cuma file, nanti yang dilihat tuh harus ada 2 file. File yang pertama adalah latihan studi kasus, yang kedua adalah identifikasi masalah pembelajaran. Itu mohon dibedakan filenya. Jadi unggahnya nanti kelihatan ada 2. Nanti di LMS saya, waktu saya membuka untuk menilai Bapak Ibu, saya bisa lihat, oh ada 2 file, bisa saya download dan nanti akan saya nilai. Karena nilainya akan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nilainya bukan 1 tapi akan sendiri-sendiri. Itu untuk tugas 2.
Terus yang tugas 3 kemarin, yang praktik baik, menyusun praktik baik. Itu pun mohon sekali praktik baiknya itu Bapak Ibu menggunakan sistematika yang sudah diminta kemarin ya. Praktik baiknya apa, Iya. faktor pendukung, faktor penghambat, seperti itu ya. Kita harus mengikuti sistematika yang sudah diminta di LMS. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Itu akan karena Bapak Ibu seharusnya mengunduh dulu ya, mengunduh, membuka LMS, mengunduh, mengisi, mengunggah lagi. Itu akan terekam oleh sistem. Waktu Bapak Ibu mengunduh, dia akan terekam, oh jam segini Bu Sunarsi mengunduh template untuk tugas praktik baik. Oh jam segini Bu Diatus mengunggah tugas 3 untuk laporan hasil baik. Seperti itu, Bu. Jadi akan semua terekam oleh sistem. Ini kesulitannya kita bukan kesulitan ya, tantangan kita kalau menggunakan sistem dengan online kayak gini seperti itu, Bapak Ibu. Semuanya akan terekam. Gitu. Terus yang nanti tugas 2, tugas 3 hari ini nanti akan ketambahan 1 tugas lagi yang disebut dengan tugas refleksi hasil pelajaran OJT 1. Nanti Bapak Ibu buka ya. Kalau buka di pertemuan kita hari ini, kan akan terlihat ada tulisan refleksi hasil pembelajaran OJT 1. Itu klik, nanti di situ ada instruksinya dan juga ada file yang harus diunduh, diisi terus diunggah lagi. Nah, ini ada 1 tambahan tugas namanya refleksi materi OJT 1. Refleksi materi. Tugas 4. Nah, itu tugas-tugas Bapak Ibu unduh, dan seperti itu ya kerjaannya, mengunduh, mengisi, mengunggah seperti itu. Nanti yang saya katakan OJT 1 ini tugasnya masih sangat sedikit Bapak Ibu. Kalau mau lihat itu cuma ada 3. Nanti ada tambahan Bapak Ibu mengisi, tapi itu ngisi nggak perlu diunduh, langsung diisi semacam angket langsung itu ya, diklik tinggal mengisi menulis langsung di dalam LMS-nya. Itu nanti ada lumayan ada banyak. Nah ini gambarannya Bapak Ibu. Ini OJT 1 nanti IS lebih banyak lagi. Ya itu ini gimana nih? Saya juga tugasnya banyak, koneksinya juga banyak, Ibu. Gitu. Makanya saya sarankan mohon sekali, walaupun kami memberi jeda tenggang waktu untuk mengisi, misalnya seperti yang sekarang, yang OJT atasnya sampai hari Sabtu. Tapi sebaiknya pas saat nanti materinya diberi dan tugasnya diberi pada hari itu, jangan diundur-undur Bapak Ibu. Itu akan sangat kesulitan. Jadi tolong, pada hari itu kalau ada waktu Bapak Ibu kan kita ketemunya kan, tapi kalau mulai IST ini agak lama ya. Tentu kita ketemu mulai IST minggu depan itu selesai, luangkan waktu sedikit kerjakan tugasnya dan diunggah. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk, kalau ditumpuk aduh kesulitan sekali nanti. Dan saya juga nanti akan menilai juga akan kesulitan. Bayangkan saya harus menilai 19 peserta. Kalau Bapak Ibu kan cuma mengerjakan untuk dirinya sendiri ya. Kalau saya harus menilai 19 peserta. Kalau ditumpuk-tumpuk aduh saya tidak bisa membayangkan bebannya seperti apa nanti. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan ingat lagi bagus semua, Bu. Untuk kenapa Pak Safrudin? Kira-kira nilainya bagus semua. Dibuat bagus saja Bunda. Kalau Bapak Ibu ngerjakan benar, saya kasih nilai bagus. Pak Ahmadi suka sering ngilang-ngilang ini ya. Awas ya Pak Ahmadi ya, suka ngilang-ngilang. Enggak boleh ngilang-ngilang. Kapan saya Bu ngilang Bu?
Nggak boleh ngilang Selalu Pak aktif. Ahmadi. Kalau untuk nilai, ini apa ya Bapak Ibu, saya ngomong terus terang aja, target dari Kementerian GTK itu, waduh tinggi sekali ya, untuk bisa lulus dari program ini nilai minimalnya tuh ayo berapa? 80 Bapak Ibu. Berarti Ibu harus memberi nilai 90 minimal, Bu. Tergantung dong. Tergantung nanti Bu Zahra. Itu dia terus makanya Bapak Ibu kalau bikin tugas yang bagus biar nilainya tinggi-tinggi ya. Maunya yang Pokoknya bagus sudah. caranya ngikutin, insya Allah Bapak Ibu semua instruksinya tuh udah jelas itu, sistematikanya diberikan, ada contoh yang dikasih gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal ya sebagai acuannya, oh seperti ini nulisnya, oh seperti ini sistematikanya seperti itu. Selama Bapak Ibu ngikuti itu, insya Allah akan beres semua itu. Saya juga mau semua peserta yang ada di sini lulus, lulus dong, harus lulus nilainya harus bagus-bagus. Amin. Amin. Kayak gitu. Gitu ya Pak Ahmadi ya. Dan mengapa harus tugas-tugas ini harus diselesaikan Bapak Ibu? Karena ini akan bobotnya yang paling tinggi. Kemarin saya sudah bilangnya untuk penilaian akhir nanti itu ada 3 aspek yang dinilai. Aspek pengetahuan, aspek unjuk kerja, dan aspek sikap. Nah, aspek pengetahuan ini didapat dari mana? Nah, aspek pengetahuan ini akan didapat dari ujian. Besok kita hari Senin, ISC itu ada tes awal. Pretest. Ya, ada tes awal dan ada tes akhir nanti. Tes akhir nanti menjelang selesainya ISC sebelum kita ke WJT 2 ada tes akhir. Itu yang jadi untuk pengetahuan. Cuma 10% Bapak Ibu. Nilainya cuma 10% itu. Jadi sedikit. Yang paling banyak adalah unjuk kerja dari tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan itu, nilainya 80%. Dikali 80%. Dan 10% yang terakhir itu adalah nilai sikap. Kalau Bapak Ibu tanya nilai sikap itu gimana sih menilai nilai sikap? Nilai sikap misalnya Bapak Ibu on time. Terus nanti kalau kita ada Zoom atau ada chatting itu berpartisipasi aktif, bertanya, menjawab. Kalau ada teman yang bertanya, Bapak Ibu juga aktif dan juga kedisiplinan Bapak Ibu itu akan menilai sebagai faktor untuk menilai sikap. Jadi mohon tugas-tugasnya dikerjakan karena bobotnya paling tinggi itu ya, 80%. Untuk nah itu untuk yang hari ini OJT 1. Jadi nanti untuk hari ini yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah tugas 4. Tugas 4 itu akan bisa Bapak Ibu klik di waktu Bapak Ibu membuka untuk pertemuan hari ini. Sebelum ada Zoom itu ada tulisan refleksi hasil pembelajaran OJT 1 itu diklik, materinya ada di situ. Nanti formatnya di-download, diisi, nanti di-upload lagi. Ada di refleksi sebelumnya ini katanya Bu, ada di atasnya. Iya. Sampai ini buka apa Bu ya? Tugas 4 itu, bukan di situ katanya. Di atasnya ini, sebelum Zoom ini. Mas Imam. Ini Mas Imamnya kemana? Mas Imam tolong di capture nanti saya capture. Iya Bu, kenapa Bu? Nanti bisa dikirim di forum kita ya, Ibu. Mas Imam? Iya Bu, iya. Mas Imam? Iya Bu. Tolong yang itu tugas 4 nanti tolong di capture terus di share di grup WA kita ya, Mas Imam ya. Gitu. Iya Bu. Ya, karena tugas 4-nya ada di dalam situ, tidak langsung ditulis, tapi harus dibuka dulu, dibaca. Nanti di bawahnya ada instruksi untuk mengerjakan tugas 4. Itu pertama, tugas untuk hari ini. Dan berikutnya akan untuk refleksinya banyak sekali Bapak Ibu. Tapi yang ini, alhamdulillah Bapak Ibu tidak perlu mengunduh, tidak perlu mengunggah, langsung diklik, langsung mengisi di LMS-nya. Yang pertama itu adalah tentang umpan balik. Nah, umpan balik ini bertujuan untuk mencari tahu tingkat kepuasan Bapak Ibu dari penyelenggaraan diklat ini. Nah, hasilnya nanti akan menjadi masukan buat kami, terutama penyelenggara LPD ini, Unikama, untuk memperbaiki
di periode yang ke depan, di IST atau OJT 2. Itu pertama. Yang kedua, nanti ada evaluasi pengajar diklat. Nanti Bapak Ibu juga menilai saya selama ini seperti apa. Itu nanti ada formatnya, tinggal mengetik isi di situ. Terus nanti ada evaluasi keterlaksanaan diklat. Sudah 3 ya. Itu juga diisi langsung. Tidak ada 3 yang harus diisi, semacam angket. Yang Bapak Ibu, angketnya bukan multiple choice gitu ya, tapi Bapak Ibu isi di situ. Jadi ada 3 angket, angket umpan balik, angket pengajar diklat, dan angket evaluasi keterlaksanaan diklat. Nanti yang terakhir baru ada sedikit informasi tentang persiapan untuk IST minggu berikutnya. Kita akan masuk ke tahap kedua, tahap IST. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Apa IST itu, Bu? Kenapa Bu Sunarsi? Apa itu IST? Iya. Jadi begini Bu Sunarsi, untuk diklat ini terdiri dari 3 tahap Bu Sunarsi. Tahap yang pertama yang sekarang disebut dengan OJT 1. Kalau OJT itu apa sih singkatan dari OJT? Nah ini masih menggunakan bahasa Inggris ya. OJT itu singkatan dari On Job Training. On Job Training 1. Training yang berurusan, yang langsung berurusan dengan pekerjaan itu ya. On Job Training 1. Setelah on job training ini sedikit ya, apa namanya, JP-nya cuma kalau nggak salah cuma sebentar. Yang paling banyak nanti di IST. OJT 1 ini JP-nya cuma 10. Kita ketemu kemarin dari hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kita ketemunya dari jam 10 sampai jam 11.30. Jadi 1 hari itu ketemunya 1,5 jam. Nah, di total semua itu nanti ada 10 jam, 10 JP. Setelah ini selesai Bapak Ibu, nanti kita ke tahap yang kedua disebut dengan IST. Kalau Bapak Ibu tanya IST itu apa? Masih menggunakan istilah bahasa Inggris, itu yang disebut dengan In-Service Training. Ini yang paling banyak JP-nya Bapak Ibu. Karena untuk ST ini terdiri dari 40 JP. 40 JP dibagi 8 hari Bapak Ibu. Jadi 1 hari kita ketemu 5 jam. Dan ini semuanya menggunakan video conference seperti ini. Kita bertemu langsung seperti ini. Bapak Ibu kira-kira untuk masalah kuota, masalah internetnya, untuk koneksi online-nya tidak akan jadi masalah ya Bapak Ibu ya? Ya, Nah, tidak padam Ibu. Tidak padam. Alhamdulillah. Insya Allah tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Kalau nanti kalau ada Tidak masalah. kalau ada listrik Mohon maaf ya, Bu Umi, iya. kalau misalkan padam, biasanya di sini kalau padam merata, apa yang harus kami lakukan? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Kalau untuk yang IST, yang tahap berikutnya, kedua itu kita akan semuanya dalam bentuk video conference, seperti sekarang ini menggunakan Zoom. Ya. Nah, kalau memang listriknya mati, mungkin salah satu pemecahan masalahnya adalah menggunakan HP. Jadi nanti tolong Jaringannya juga tidak bisa Bu Umi. Kalau sudah jaringan HP pun mati. Ya, Iya, lemot Bu. itu yang dipakai. Betul itu Bumi. mudah-mudahan gak listrik mati dia terbaik. Ya, amin, amin, amin. Amin. Saya tuh saya sempat ngerasain sama teman saya ya. Kok bisa listrik mati daerah Probolinggo padahal mereka Python itu kan mensuplai listrik untuk Jawa dan Bali. Kok bisa yang di Probolinggo yang memasok listrik 20 ini masih sering mati lampu gitu. Ya, kayak gitulah. Mudah-mudahan insya Allah. Iya, Faktor alam, Bu. Masalah Ini faktor alam. iya, faktor alam, betul Pak Ahmadi. Nanti untuk
Kita nggak bisa ini ya. Kita nggak bisa Huin gaju. mengontrol. Nanti saya tanyakan Bapak Ibu ke kita punya semacam supervisor untuk ini. Misalkan nanti kalau sampai ada kejadian yang sampai listrik mati, terus tidak ada koneksi internet, kira-kira apa yang harus dikerjakan? Karena untuk tahap IST ini semuanya serba video conference, Bapak Ibu. Saya juga berpikir ini mudah-mudahan tidak ada masalah seperti itu. Amin. Itu ya Bu Sunarsi, setelah IST nanti baru diakhiri dengan yang terakhir, tahap yang terakhir disebut dengan OJT 2. Nah sekarang kan OJT 1 ya Bu ya, OJT 2. OJT 2 itu OJT on job training 2. 21 JP Bapak Ibu, 21 JP. Nah sekarang yang mau saya beritahu, ini yang sangat penting. Di OJT 1 ini, Bapak Ibu mengidentifikasi masalah pembelajaran. Itu yang real Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu melihat di sekolah Bapak Ibu, kira-kira masalahnya apa sih yang ditemukan? Kalau Bapak Ibu kemarin ada yang bagaimana kalau tidak langsung dengan pembelajaran? Nggak apa-apa. Misalnya kemarin tuh ada yang ada ibu siapa saya lupa yang mengatakan, oh saya tentang tingkah laku siswa di sekolah saya yang mau saya angkat. Masalah itu ya, identifikasi pembelajarannya itu apa. Jadi boleh Bapak Ibu, jadi untuk OJT 1 ini Bapak Ibu mengobserve, masih ingat ya Bapak Ibu siklus pembelajaran kita bikin of higher itu, yang pertama adalah observe dan reflect. Jadi mengobservasi di sekolah Bapak Ibu, kira-kira masalah saya sih apa sih yang berkaitan dengan student well-being. Bagaimanapun ujung-ujungnya tuh selalu berakhir dengan kesejahteraan siswa. Kalau kita ngomong kesejahteraan siswa, kita ngomong tentang bagaimana mereka belajar sebenarnya, pengalaman peserta didik kita seperti apa. Jadi Bapak Ibu lihat, boleh mengangkat masalah-masalah yang ada kaitannya dengan siswa. Boleh, sangat boleh. Apalagi di TK ya. Saya kemarin tuh sempat karena saya tuh mikirin di tingkat SMA, SMK, saya lupa kalau ini berurusan dengan TK. Kalau TK itu kan ada tentang pelajaran sikap, tentang kemampuan motorik, ya kan Bapak Ibu ya, tentang kemampuan motorik halus yang harus menggunting, melipat segala macam, kemampuan untuk keterampilan makan. Nah itu memang untuk tingkat TK itu sangat masuk akal, memang itu yang diajarkan. Jadi boleh Bapak Ibu. Jadi ingat, identifikasi masalah pembelajaran itu harus yang benar-benar yang ada di sekolah dan harus berkaitan dengan pembelajaran. Yang saya katakan kemarin, jangan sampai Bapak Ibu mengangkat tentang dana BOS, nggak boleh itu, atau mengangkat tentang fasilitas, misalnya perbaikan kantin, perbaikan ruang kelas, perbaikan gedung, itu nggak boleh. Itu tidak masuk dalam skema ini Bapak Ibu. Jadi lebih kepada proses belajar mengajar. Nanti pada saat IST yang minggu ke depan ini, yang Bapak Ibu identifikasi di OJT 1 itu akan dibuat perencanaannya. Bagaimana mengatasi masalah tersebut. Bagaimana mencari solusi. Seperti itu. Nanti dibuat tentang membuat solusi masalah pembelajaran, terus tentang membuat daftar MONEF, membuat bagaimana pelaksanaan rencana pengembangan sekolah seperti itu akan dilakukan pada tahap IST. Jadi itu direncanakan semua. Gimana saya untuk menyelesaikan masalah yang saya sebut di OJT 1, yang saya temukan di OJT 1, bagaimana saya mencari solusinya, akan dipaparkan, akan Bapak Ibu mencari solusinya pada saat tahap IST. Sampai situ jelas ya Bapak Ibu. Nanti setelah itu, nanti pelaksanaannya di IST itu cuma merencanakan apa yang harus saya rencanakan. Angket, kalau perlu angket, perlu daftar MONEF, perlu sosialisasi ke stakeholders di sekolah, itu disiapkan semua. Nanti pada saat OJT 2 dilaksanakan. Apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan di IST itu akan dilaksanakan di OJT 2. Seperti itu Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu?
11, Bu. Oke. Saran saya lagi Bapak Ibu. Ini saran yang sangat penting menurut saya. Tapi saya kira ini memang penting. Karena nanti pada saat OJT 2, Bapak Ibu akan melaporkan hasil pelaksanaan yang sudah Bapak Ibu rancang di IST. Laporannya itu ada 2 bentuk Bapak Ibu. Laporan dalam bentuk tulis, dokumen. Yang kedua adalah video unjuk kerja. Video. Jadi mulai IST nanti tolong semuanya di video Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu rapat dengan guru untuk mengidentifikasi pemecahan masalah. Itu di video record. Direkam ya Bapak Ibu ya. Terus misalnya membuat, pokoknya semuanya di-record Bapak Ibu. Penting apa enggak penting, semua tahap yang Bapak Ibu lakukan mulai dari IST, dari pertemuan pertama itu, tolong di-record, direkam semua. Karena nanti akan diminta laporan dalam bentuk, jangan sampai nanti pas waktu mengumpulkan video nggak punya bahan. Dan saat membuat videonya nggak punya bahan. Itu ya Bapak Ibu. Bertanya, Ya. ini Jadi, termasuk semuanya untuk nanti pada kegiatan IST kegiatan halo, untuk kegiatan UJT 1 juga direkod itu, Bu? Ada Enggak, videonya maksudnya? enggak. OJT 1 enggak. Enggak usah. UJT enggak. UST saja. Enggak ada. OJT satunya enggak ada. Di IST-nya, Bu. Jadi IST-nya. IST-nya nanti mulai semua tahap untuk, ya, setiap tahap untuk menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu sudah mengidentifikasi di OJT 1, nanti akan diminta videonya. Nah, itu makanya untuk mulai record tuh pada saat-saat mulai dari IST. Lapornya nanti pada saat OJT 2 terakhir. Nanti perencanaannya seperti apa, di record, pelaksanaan juga Bu. Misalnya ya yang saya masuk, misalnya Bapak Ibu mengangkat contohnya menumbuhkan jiwa mencintai kebersihan di antara peserta didik Bapak Ibu. Mungkin masalah yang Bapak Ibu temukan, mungkin masalahnya gini, masalahnya ini kelas sekolahnya sering kotor, siswa membuang sampah tidak pada tempatnya, siswa tidak peduli dengan kebersihan sekolah, itu kan masalahnya ya, yang Bapak Ibu, ini contoh ya, Bapak Ibu temukan di OJT 1. Di IST nanti Bapak Ibu kira-kira ini masalah ini mau diselesaikan gimana? Oh, saya ingin semacam ada mengundang narasumber, apa misalnya Kak Setu itu apa? Tokoh idola anak-anak, nanti dia akan mengajarkan, misalnya dia akan berbicara tentang bagaimana kita menjaga kebersihan di sekolah. Itu kan mengundang orang ya, mengundang narasumber untuk ngomong di sekolah. Itu membuat, oh ini pertama saya rencana, misalnya pertama saya akan mengundang narasumber. Itu kan nanti kan ada diskusi dengan guru-guru ya. Narasumbernya siapa yang bisa diundang? Kalau di Probolinggo kira-kira siapa Probolinggo yang menjadi tokoh panutan anak-anak? Waktu diskusi direkam Bu, direkam. Terus jangan lupa nanti misalnya waktu ada notulen ya, notulen rapat itu ngomongin apa, siapa saja peserta yang diundang pada saat itu. Itu juga harus disiapkan, harus ada. Terus misalnya, oh kita kalau sudah menetapkan tokoh, saya mengundang tokoh itu untuk memberi pelatihan ke anak-anak untuk mencintai kebersihan. Itu ada urat undangannya kan, undangan ke orang tersebut, ke narasumber tersebut. Itu juga harus disimpan Bu, dibuatkan, disimpan. Oh, seperti itu. Terus nanti Berarti waktu beliaunya datang, nah ini pas, berarti begini ya Bu Umi, nanti ini dari hasil studi kasus kami ya, masalah betan, itu nanti ini bisa diwujudkan. Jadi langkah-langkah selanjutnya itu kita buat video penyelesaian masalah yang sudah kita angkat gitu. Di nikah di rumah masuk betul Bu, ngeten, betul itu betul. Ya. Seperti itu. Bu Sumarni sini. Kalau
Maaf, Bu, kalau dengan praktik baik itu apa perlu? Nah, sekarang mau saya bilang, Iya. kenapa kemarin enggak. Kan kemarin Bapak Ibu kan mulai dengan Iya, identifikasi iya, masalah dulu ya iya. Bapak Ibu ya. Kan disuruh mengidentifikasi permasalahan pembelajarannya apa. Iya. Terus setelah itu tugas berikutnya adalah melaporkan praktik baik. Praktik baik. Kenapa ada laporan praktik baik? Karena siapa Iya. tahu nanti Bapak Ibu akan di ST, nanti prode tahap berikutnya yang di ST ada itu. Bapak Ibu nanti akan melaporkan praktik baik Bapak Ibu. Kenapa ada laporan praktik baik? Kenapa ada baik Bu Jujun? Nanti biar teman-teman, oh ternyata sekolahnya Bu Jujun misalnya punya praktik baik tentang ini, mungkin masalah tadi ya, tentang masalah kebersihan sekolah, ternyata sudah dilaksanakan di kelasnya di sekolahnya Bu Jujun dengan cara seperti apa. Jadi teman-teman yang punya masalah itu ternyata, oh ini ada salah satu cara untuk menyelesaikan masalah di sekolah kami. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Oh, iya. Jadi ada laporan praktik baik itu kita untuk memberikan wawasan dan wacana kepada peserta lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Tapi di sekolahnya Bu Jujun sudah selesai, sudah melaksanakan. Oh, jadi mereka bisa mencontoh, oh ternyata ini ya, untuk menyelesaikan masalah ini, ternyata sekolahnya Bu Jujun sudah pernah melaksanakan dengan cara seperti ini. Nah, itu bisa menjadi apa ya? Menjadi masukan, oh bisa dipertimbangkan. Oh, nanti kalau saya mungkin saya bisa meniru praktik baik yang telah dilaksanakan. Seperti itu Bu Jujun. Oh ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kembali lagi Bu, batasan untuk praktek baik itu misalnya kalau kami menggambarkan bagaimana situasi kegiatan peserta didik seperti itu kan enggak apa-apa kan Bu? Untuk apa ini Bu? Untuk apa ini Bu? Pengelola praktik baik, maksudnya praktik baik. Oh, praktik baik. Jadi ingat lagi Iya. ya Bapak Ibu. Jadi yang tadi Ibu Umi sampaikan yang tidak diperbolehkan itu kita kan menyampaikan masalah pembiayaan BOS, penggunaan BOS tidak diperbolehkan. Terus masalah mungkin gedung-gedung yang ada di lembaga. Gedung. Iya, itu kan batasannya ya Bu. Gedung baru nggak boleh, Ya. nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau kita itu menunjukkan suatu praktek baik yang misalnya kita bagaimana mengelola sekolah itu dengan metode apa biar bisa berkenan diterima oleh masyarakat seperti itu. Bisa. Karena ingat Bapak Ibu, kemarin masih ingat ya, yang AKPK yang Bapak Ibu isi, kan ada 5 dimensi kalau nggak salah ya. Iya. Kan ada dimensi pribadi, sosial, manajerial. Yang baru Ibu Jujun katakan itu kan termasuk dimensi manajerial ya. Iya. Bagaimana saya mengelola sekolah, memimpin sekolah, untuk bisa melibatkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi seperti itu ya Bu. Tapi ingat lagi, praktek baik Ibu ini bisa ditiru sama teman yang lain. Paham maksud saya ya? Bisa ditiru. Ada apa namanya? Aspek yang bisa dilaksanakan di sekolah lain. Apa Bu ya? Ya, terima kasih Bu Umi. Jangan sampai yang praktek baiknya itu cuma bisa dilaksanakan di sekolahnya Bu Jujun, tapi di sekolah lain nggak bisa. Iya. Contohnya gini ya, misalnya ini contoh dari saya aja Ibu ya. Kemarin itu ada saya lupa Ibu siapa yang mengatakan, oh kami praktik baiknya itu adalah memberi makan siang kepada peserta didik karena sekolahnya sudah menggunakan full day. Oke, mungkin pada saat siang peserta didik diberi makan. Oke, ini ide yang bagus ya, karena bagaimanapun kalau siswa itu dengan perut kenyang, nggak sampai ngantuk ya, mereka akan bisa menerima pelajaran dengan lebih baik. Itu ide yang bagus. Tapi kalau misalnya bagaimana caranya sampai bisa punya praktik baik memberi makan, menyediakan makan siang buat siswa?
misalnya dengan swasembada ya, jadi tidak misal swasembada misalnya ada usaha dari sekolah yang menghasilkan uang, dan uang itu dikelola untuk mempersiapkan menu untuk makan siang siswa. Misalnya mungkin bekerja sama dengan komite sekolah atau dengan orang tua wali murid, ya, yang untuk menyiapkan seperti itu. Jadi melibatkan semua orang yang secara keuangan bisa ditiru oleh sekolah lain. Kalau misalnya kami menyediakan makan siang buat siswa, caranya apa? Dengan menaikkan iuran. Waduh, misalnya solusinya kita bekerja sama dengan orang tua wali untuk menggalang dana untuk kontribusi kepada untuk menyiapkan menu yang baik untuk anak-anak untuk makan siang. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu yang bisa ditiru oleh sekolah lain. Paham sampai di sini, Bu? Insya Allah paham. Ibu. Jadi itu ya. Jadi maksud saya adalah program-program yang bisa diaplikasikan. Tidak ada syarat yang memberatkan. Kalau syaratnya udah memberatkan, nanti sekolah lain nggak bisa niru. Padahal maksudnya dari praktik baik itu adalah kita memberikan wacana, contoh kepada teman-teman sejawat, ini loh di sekolah saya punya masalah ini, tapi kami punya praktik baik, dan kami lakukan dan bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi teman-teman sejawat nanti, oh ternyata seperti itu ya, saya bisa meniru. Nah, kayak gitu, bisa ditiru. Itu adalah tujuan utama dari berbagi praktik baik. Ibu. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah yang nanti harus kita lakukan di IST harus sama persis permanya dengan IJT yang sudah kita tulis? Sudah dilaporkan. Harus. Sudah kita laporkan. Iya, harus. Berarti jadi berkesinambungan ya, Bu? Berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Ini dari Bu siapa ini? Siapa yang Bu Diatus, Ibu. Siapa ini? Bu Diatus. Oh, Bu Diatus. Bu Diatus. Jadi harus ada kesinambungannya, ada koneksinya. Jadi UJT 1 mengidentifikasi masalah. IST-nya itu kita nanti Bapak Ibu akan memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nanti di OJT 2 dilaksanakan. Jadi jangan sampai di OJT ngomong masalah lain, di ST-nya ngomong masalah lain, terus pelaksanaannya masalah lain lagi. Boleh. Yang saya Bapak Ibu. Menurut identifikasi yang ini Bapak Ibu saya ingin menyelesaikan masalah ini. Dicari nanti pada IST pada saat nanti akan dipikirkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nanti pada OJT 2-nya dilaksanakan. Pada akhirnya nanti dievaluasi kira-kira yang saya kerjakan pendekatan penyelesaian yang saya pikirkan di ST itu apakah bisa mengatasi masalah yang sudah saya temukan di OJT 1 yang sekarang ini, yang identifikasi masalah pembelajarannya, apakah bisa tersolusikan seperti itu. Jadi itu ya, jangan sampai ngomongin masalah lain. Jadi harus kesinambungan. Terima kasih, Bu. Makanya saran saya Bapak Ibu, mumpung kita masih punya waktu hari ini sampai hari ini, dipikirkan lagi kira-kira masalah apa pembelajaran yang Bapak Ibu ingin selesaikan. Menjadi tantangan Bapak Ibu selama menjadi kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu. Apa sih masalah utamanya? Kalau tidak menemukan, bisa bicara dengan guru, curah pendapat dengan guru ya, brainstorming dengan guru untuk mengidentifikasi masalahnya apa ini. Misalnya yang dihadapi guru-guru kalau Bapak Ibu memang
tidak bisa secara sendiri, secara personal sendiri mengidentifikasi, bisa Maaf, Bu. berdiskusi dengan Iya. stakeholders di sekolah, dengan guru, siswa mungkin nggak ada ya, karena siswa TK, apa mungkin dengan guru, dengan komite sekolah mungkin juga bisa dilibatkan. Kira-kira masalah apa sih di sekolah ini yang ingin Bapak Ibu selesaikan, yang ingin Bapak Ibu carikan solusinya. Nanti akan dirancang Bumi. di periode IST. Ya. Maaf Bumi, ini kemarin untuk studi kasus masalah pembelajaran, apakah boleh beda dengan praktek baik yang kami laporkan? Jadi tidak berkesinambungan antara studi kasus yang sudah kami ambil metode pembelajaran dari masalah pembelajaran, terus untuk praktek baiknya kami memunculkan masalah yang ada memang di lembaga. Gimana? Tidak boleh, harus berkesinambungan. Ini dari Bu siapa ini? Dari Bu siapa? Bu Yuju. Halo. Jadi klik teman-teman. Siapa yang bertanya? Bu Sri ya? Bapak Ibu harus membedakan antara identifikasi masalah pembelajaran dengan praktik baik. Beda, Bu. Kalau praktik baik itu tidak berkesinambungan. Enggak, Bu. Ada gitu, Bu. Jadi beda, Bu. Jadi gini, identifikasi masalah pembelajaran adalah masalah yang dihadapi sekarang. Tapi praktek baik itu adalah praktek-praktek yang Bapak Ibu pernah lakukan, yang pernah dilakukan sebelumnya, yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Tadi yang saya bilang, tujuannya adalah berbagi kepada peserta lain, dan siapa tahu melakukan sekarang menjadi masalah di sekolah lain. Nah, sekolah lain itu dia bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Bu Jujun. Seperti itu, Bu. Jadi nggak ada hubungannya ya identitas dengan praktik yang berbeda. Tapi untuk bentuk video call nanti untuk masalah bukan studi kasus ya, tapi pembelajaran yang mau Ibu kami laporkan itu ya, pembelajaran yang sudah teridentifikasi. Iya. Yang sudah dilaporkan. Yang masalah yang identifikasi masalah pembelajaran. Iya, betul. Itu nanti yang akan diminta video unjuk kerjanya. Karena begini Bapak Ibu. Mungkin yang saya lihat, yang saya tangkap kenapa diminta video, karena kadang-kadang itu laporan kertas itu, laporan cuma dalam bentuk dokumen itu kurang cukup meyakinkan. Jadi perlu ada, ternyata ini ya, itu melakukan di laporan kerjanya, laporan saya rapat dengan ini, saya menentukan ini, mana buktinya gitu. Tapi kalau ada video waktu rapat di syuting sebentar, video klip sebentar gitu ya, disimpan. Terus nanti saya melaksanakan ini, misalnya bakti siswa dilibatkan untuk untuk membersihkan sekolah atau apa, itu di video misalnya pada saat siswa dilibatkan di sekolah di video. Jadi itu Bu, jadi kadang-kadang tulisan dokumen aja itu tidak cukup. Ada video unjuk kerjanya. Maaf Bu Umi, misalnya di sini alternatif solusi ada kita mengikuti kegiatan KKG. Apa waktu kita ada kegiatan KKG itu harus ada videonya juga? Videonya klip aja Bu. Jadi Ibu bisa memvideo nanti Ibu ada guru di sekolah Ibu yang bisa diminta untuk mengedit, kan nanti tidak semua ya. Diambil penggalan aja nanti disatukan. Karena nanti videonya itu ada batasnya Bu. Jumlah megabyte-nya itu ada dibatasi. Size-nya. Besaran filenya dibatasi. Jadi nanti penggalan Bu, nanti Ibu bisa mensyuting semua, nanti pas waktu pelaporannya itu
nanti dipotong, diambil, diedit mana yang mau saya satukan untuk video ujuk kerjanya. Iya, iya. Bukan dari awal KGG sampai akhir dilaporin. Enggak. Seperti itu, Bu. Jadi cuma ambil penggalan-penggalannya saja. Jadi misalnya kita punya beberapa alternatif solusi gitu Bu, itu berupa kegiatan, jadi semua kegiatan tuh harus ada bukti fisiknya. Harus ada bukti videonya. Ya. Oh, gitu. Bu, yang akan dimasukkan untuk video ini apakah kita yang buat praktik baik ini, Bu? Kan, Praktik baik, tadi Bu, itu tapi sudah yang identifikasi masalah pembelajaran yang pembelajaran, bukan praktik baik. Iya, praktik baik kan ini praktik baik masalah pembelajaran yang kita buat. Apakah itu akan kita jadikan video? Apakah Mas, Bu, apa Bu? fokus pada ini Bu atau lain gitu maksudnya Bu? Ini dari Ibu siapa yang nanya ya? Bu Nurjana Bu. Ada lagi? Sip. Video yang Jana. buat, Tadi saya katakan video yang kita tadi yang nggak begitu jelas, Bapak. kita buat apakah itu berkesinambungan dengan praktik baik yang kita buat? Ini Bu yang saya tanyakan Bu. Bukan praktik baik Ibu, tapi identifikasi masalah pembelajaran. Berarti kita ngambil yang studi kasus itu Bu. Bukan studi kasus lagi. Studi kasus kemarin itu cuma sekedar contoh yang sekolahnya Bu Susi kemarin itu ya, yang studi kasus Bu Susi sekolah terus punya masalah, guru yang paham mengajarnya menggunakan ceramah tidak menarik, tidak inovatif, tidak kreatif. Itu cuma contoh Bu Nurjana. Jadi contoh seperti ini, masalah pembelajaran seperti itu. Jadi itu contoh di sekolahnya Bu Susi. Ya. Di sekolahnya Bu Nurjana seperti apa masalahnya? Nah, nanti dari masalah itu baru nanti di periode ke depan ini yang IST ini, kira-kira masalah itu bagaimana untuk mensolusikannya, mencari jalan keluarnya. Dirancang, oh kayak gini saya harus gini. Nanti itu yang harus di video, direkam, juga akan dilaporkan. Jadi mulai prode IST itu jangan sampai tidak merecord ya Ibu. Kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya bertemu dengan guru, curah pendapat dengan guru, pergi menghadiri KKG, untuk apa itu tolong direkam semua. Nanti setelah itu baru untuk laporannya bisa diedit, dikompil, dikompilasi, baru dilaporkan. Seperti itu. Paham Bu Nurjana? Termasuk notulennya nanti ya Bu, misalnya ada pertemuan ya Bu? Iya, notulennya juga disimpan Bapak Ibu. Misalnya ada notulen rapat, terus ada apa namanya? lembar hadir rapat, tanda tangan siapa. Itu juga harus ada Bu. Undangan, surat undangan misalnya kalau memang undang seperti saya katakan tadi, misalnya mengundang narasumber, itu juga harus ada surat undangannya, dilampirkan juga di fotokopi, selain dikirim ke orang tersebut juga harus ada file di sekolah. Iya. Itu. Jadi yang itu dokumen-dokumennya juga harus disiapkan untuk pelaporan nanti, Bu. Gitu ya? Terus ya Bapak Ibu? Oke, kalau sekarang kita masuk ke kegiatan inti hari ini adalah refleksi dari Bapak Ibu. Saya ingin dengar dari masing-masing Bapak Ibu refleksi tentang OJT 1 ini. Apa yang sudah dipelajari, apa yang didapat, apa hambatannya, dan kira-kira untuk ke depannya, perbaikan ke depan, apa yang diminta, diharapkan. Seperti itu. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Siapa dulu yang memulai? Ini yang nggak pernah ngomong kisop lagi, yang nggak pernah ada suaranya ini. Awal tuh pertamanya apa? Awalnya bukan.
Unduran diri ya. Dari ini dulu, dari Bu Jujun. Bu Jujun. Bu Jujun. Ya, ya Bu. Assalamualaikum Ayo, apa refleksinya Ibu? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya, warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya alhamdulillah sistem diklat ini seperti ini, jadi lebih paham ke pentingnya teknologi, penguasaan mengenai teknologi laptop ini, karena di sini Betul. banyak yang saya peroleh, khususnya masalah identifikasi kasus pembelajaran. Memang kami sebenarnya sering sudah mengikuti kegiatan KKG, workshop. Nah, cuman praktek mana masalah-masalah yang perlu kita identifikasi, itu yang harus dimunculkan dan ada solusinya. Dan di media diklat ini saya mendapatkan gambaran-gambaran untuk langkah-langkah saya selanjutnya. Termasuk di sini masalah praktek baik. Nah, praktek baik itu pengenalan dari lembaga kami nanti yang mungkin bisa salah satu saya bisa menampilkan bagaimana lembaga SDI Nur Samsi itu. Nah, selanjutnya untuk timbal balik mungkin masalah-masalah kami kurang pahamnya terhadap tugas-tugas yang harus kami selesaikan. Jadi komunikasi melalui WA atau chatting yang kemarin-kemarin itu bisa dijadikan media bagi kami. Kedepannya insya Allah dengan masih langkah awal ini UJT 1 ini kita bisa mempersiapkan untuk langkah selanjutnya. Mempersiapkan, jadi apa yang kita lakukan di UJT 1 ini berkesinambungan dengan kegiatan selanjutnya di IST UJT 2. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jujun. Tadi terima kasih Bu Jujun. Tadi Bu Jujun mengatakan di sekolah Ibu ada praktik baik. Jangan khawatir nanti pada IST nanti Ibu bisa memaparkan kira-kira sekolahnya Ibu sudah berhasil untuk bidang apa saja. Akan menjadi contoh bagi sekolah lain. Bagus Bu. Insya Allah. Karena kami lembaga masih muda ini lembaga. Gak apa-apa Bu, malah yang masih muda ini mungkin bisa dipelajari yang lain. Mungkin biasanya yang lebih muda tuh lebih inovatif, mungkin lebih punya ide-ide yang lebih kreatif mungkin ya. Jadi bisa jadi Insya Allah. bahan untuk yang lain. Terima kasih Bu Jujun. Sekarang Bu Titi hadir Bu Titi. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Yuliati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pemantapan kepala sekolah ini, kami bisa memahami apa yang disampaikan, sehingga kami bisa yang belum kami pecahkan nantinya bisa masalah yang di TK belum kita selesaikan masalah. Insya Allah dengan adanya ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolahan. Gitu di masalah kami kan mengunduh permasalahan baik itu kenakalan anak-anak yang ada di TK namanya anak hiperaktif. Kan saya mempunyai murid hiperaktif yang sangat luar biasa. Sehingga nanti mungkin dengan adanya ini kita bisa menyelesaikan masalah seperti ini dengan cara yang saya mampu, supaya bisa memotivasi guru-guru lain. Dan timbal baliknya yaitu kami di pelosok TK saya di pelosok sekali Bu, di pinggir, sehingga bisa mengembangkan nanti dengan adanya pemantapan kepala sekolah ini supaya bisa menyelesaikan apa yang kita harapkan. Ya, Bu, sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memang tujuan utama dari diklat ini adalah seperti itu ya. Jadi saling membantu, saling berkolaborasi peserta yang ada di grup ini untuk saling membantu. Ini loh, saya punya praktik baik seperti ini. Mungkin bisa ditiru juga Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang berikutnya Pak Misroto. Pak Misroto. Saya mau dengar suaranya Pak Misroto. Ya, Bu. Para refleksinya Pak. Dari hasil refleksi kami, kami menemukan permasalahan di lembaga saya itu tenaga pendidiknya masih belum S1. Jadi banyak pemula atau banyak Lulusan mana, Pak? masih mahasiswa. Kalau bukan S1 itu lulusan mana? Oh, masih mahasiswa. Masih mahasiswa, masih belum selesai S1-nya. Jadi kami masih membimbing, masih memberikan masukan-masukan bagaimana cara mengajar, bagaimana cara memberikan metode pembelajaran yang baik. Jadi dari hasil refleksi ini banyak informasi yang kami dapatkan dari diklat penguatan kepala sekolah ini. Insya Allah ke depannya kami akan menerima tenaga baru yang sudah selesai S1. Tuh. Ya. Mungkin cukup itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, Pak. Ya, sama-sama Pak. Pak Misroto memang, waduh ini kalau ngangkat gurunya masih status mahasiswa itu kalau boleh dikatakan jadi tingkatnya educational background-nya masih lulusan SMA ya Pak ya? Ini satunya. Nah ini untuk guru-guru muda ini mungkin perlu banyak bimbingan karena masih mungkin secara pedagogik mereka belum paham. Apalagi mengajar anak-anak TK itu memang butuh pengetahuan keterampilan yang khusus ya Bapak Ibu ya. Tidak seperti yang SMA. Saya rasa untuk guru-guru TK, SD itu lebih menantang tugasnya, lebih berat kalau menurut saya. Karena harus lebih paham, karena usia kita yang masih harus mengemas, belajar sambil bermain, belajar dengan kegembiraan seperti itu, dan itu butuh ilmu. Kalau cuma mengharapkan dari lulusan yang masih kuliah itu, ya seperti kata Pak Misroto tadi, harus banyak-banyak jadi apa ya, tutoring gitu ya, guru-guru yang sudah lebih banyak pengalaman untuk mengajar. Oke, berikutnya Bu Sahila. Bu Sahila adakah? Ada. Oh, oke, Bu Sahila, apa refleksinya? Masalah saya di sekolah itu masalah tingkah laku anak. Halo Ibu. Ya, iya, ya. Suaranya anak. kecil sekali, Bu. Masalah tingkah laku apa anak, refleksinya Ibu? Yang dari EJT1 ini, Bu, yang sudah dipelajari, terus apa yang menjadi tantangan dan hambatan, apa yang OJT1 ini, Bu? Nah, ini anak yang tidak bisa membaca gitu. Ya, Ibu. Sebentar, Bu. Ibu. Halo Ibu ya. Sahila? Ya, ini.
Ya, Ibu. Apa hasil Masih evaluasi? error. Sebentar, Ibu. Bapak bisa menggunakan saya itu nggak bisa ya? Ya, sebentar masih ini. Oh, oke. Iya, itu masuk Masih, ke dalam oke. anak. Jadi perhatian temannya, Ibu. Halo, Ibu. Pakai handset. Oke. Maaf, Bu, saya udah pakai handset, Ibu. Nggak apa-apa. Kalau Ini bisa saya secara gabung. langsung audionya dari laptop bisa, ya. Iya, ya ini, Bu. Iya. Bisa langsung ngomong, Bu. Ya, itu ini masalah tingkah laku anak. Contohnya anak yang hiper, selalu mengundang perhatian temannya, gitu, Bu. Halo, Ibu. Apa nanti ini yang Ibu angkat jadi permasalahan yang akan diselesaikan, Ibu, dengan melalui diklat ini? Oke, kita ganti aja. Oke, saya menunggu. Bu Winarti sekarang. Bu Winarti. Bu Winarti, apakah ada? Bu Winarti? Halo. Iya. Bu Winarti? Halo Bu Winarti. Iya, aku masih tinggal lagu anak. Kan betul ya. Bisa mau ke kelompok itu Pak saya kan. Itu yang dikirim. Ini aku tanyakan sekarang. Aku bercerita, aku bergaul. Bu Winarti? Orang gendeng. Putri Purnomo Busri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam hal kendalanya kami, alhamdulillah tidak ada. Ya, saya merasa mengikuti kegiatan ini bisa. Dan untuk kegiatan-kegiatan masalah praktek baik itu yang saya memang senanglah untuk bisa mengembangkan TK kami untuk rencana-rencana ke depannya. Hanya itu, Ibu. Praktek baik ini akan saya terapkan di TK. Jadi untuk praktek baiknya bisa. Oke, bagus Bu. Nanti praktik baik ini bisa Ibu lebih paparkan lagi nanti pada saat kita masuk IST ya Bu Ibu ya, Bu Sri Purnamawati ya. Teman-teman lain bisa meniru inovasi yang sudah dilaksanakan di sekolah Ibu. Ya, terima kasih. Oke, Bu Nurjanah, gimana Bu Nurjanah? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali karena terpanggil mengikuti penguatan kepala sekolah ini. Dari hasil OJT 1 yang selama ini saya ikuti,
alhamdulillah saya menambah ilmu dari yang saya tidak tahu menjadi tahu, dari yang saya belum paham menjadi mulai memahami, walaupun sebetulnya belum 100% saya paham. Akan tetapi dari apa-apa ini masih awal. AKPKI AKPK yang mengenai pengaturan, terus dari kemudian studi kasus dan identifikasi masalah, itu sangat membantu sekali kepada saya, karena selama ini terus terang saya juga tidak segitu pahamnya. Kemudian mengenai praktik baik ini juga saya baru kali ini tahu, baru kali ini saya mencoba membuatnya. Jadi menurut saya untuk OJT 1 ini menambah ilmu buat saya khususnya, dan menambah semangat saya untuk kedepannya bagaimana untuk lebih baik lagi. Mungkin hanya itu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Makasih Bu Nurjana. Pak Ahmadi. Pak Ahmadi. Ayo Pak Ahmadi, hilang lagi nih. Enggak Bu, ada Bu. Kapan pernah hilang Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak, monggo Pak. Iya. Selama UJT yang UJT 1 ini kami ikutin ya sangat baik. Yang pertama kami dapat ilmu. Ya, yang kedua biasanya kami itu jarang pegang laptop karena kami itu dimanja oleh operator. Sekarang ini harus kita pegang sendiri, akhirnya agak agak kasar pegangnya karena tidak biasa pegang. Karena seperti itu. Itu kelemahannya kami dari gambaran-gambaran UJT 1 ini. Kami bisa, insya Allah, kami bisa melaksanakan nanti dengan teman-teman kami. Kami hanya untuk kelemahan SD kami untuk sekarang ini tentang perangkat pembelajaran yang belum maksimal. Kenapa? Karena kami itu yang kesulitannya bukan ini ngomong masalah bosnya, Bu. Antara kewajiban itu, jadi kami itu tidak berbuat keras untuk teman-teman kami. Jadi kami itu menggunakan hati yang lemah. Tetapi di situ alhamdulillah atas kerjasamanya dan bekerja bersama-sama, teman-teman kami siap, memang sudah menjadi hadam kalau di pondok itu istilahnya mengabdi tanpa pamrih. Kalau dalam prakteknya itu insya Allah sudah mapan. Contohnya tambah jam, tambah honor, ngelesin, tambah honor, tanpa melihat jam, seperti itu Bu. Selalu mengikutin. Nah, ini Ibu Umi yang hilang ini sekarang. Bu Umi malu Pak Ahmadi. Enggak, maaf tadi ada yang harus ini. Kenapa Bu malu, Bu? Jadi kami Bu terus terang aja kalau masalah pengabdiannya teman-teman itu kompak Bu. Kekeluargaannya itu sangat baik. Hanya ya kelemahannya itu seperti tadi dalam perangkat pembelajarannya, terutama persiapan mengajarnya itu masih kurang. Dan insya Allah dengan adanya diklat penguatan kepala sekolah ini, mungkin saya ambil hikmahnya ke depan itu lebih mapan. Insya Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Sambung doa, biar kami itu dikasih kekuatan. Insya Allah, Pak. Sukses semuanya. Nanti kalau memang masalah... Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ahmadi, kalau memang salah satu kendalanya itu adalah di perangkat pembelajaran, nanti untuk IST dan untuk solusinya mungkin ini untuk diklat ini kan
Bapak Ibu dapat dana ya untuk melaksanakan inovasi pembelajaran? Iya. Alhamdulillah kalau dapat, Bu. Kayaknya dapat, Pak. Insya Allah gitu. Nanti mungkin bisa mengundang pakar untuk melatih guru-guru membuat perangkat pembelajaran yang lebih bagus seperti itu, Pak Ahmadi. Itu boleh itu. Bukan masalah perangkatnya lebih bagus lagi, Bu. Tapi waktunya, Bu. Antara kalau kita itu konsentrasi dalam membuat perangkat pembelajaran, walaupun sekarang itu bisa dikatakan hanya 1 lembar dalam persiapan mengajarnya, itu masih lebih mementingkan. Kalau kita itu diukur dengan penilaian aja, habis waktunya karena itu penilaian, Bu. Dengan membuat perangkat pembelajarannya. Akhirnya anak itu terlantar. Kami itu ambil yang lebih bijaksana, yang penting anak itu tidak terlantar. Dan keluar dari SD Zainul Hasan itu sudah mempunyai kompetensi yang lebih baik di sekolah yang lebih tinggi. Itu tujuan kami. Dan alhamdulillah prakteknya tiap tahunnya itu selalu mapan di sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Insya Allah. Sambung doa. Keren Pak, keren. Ini Pak Safrudin yang ngomong. Ayo Pak Safrudin. Sekarang saya mau dengar suaranya Pak Safrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam adanya UJT 1 ini, kami, saya pribadi sendiri, sangat menguntung dalam, beruntung, bukan menguntung. Ya. Jangan ngomongin ke Madura loh Pak. Logat Maduranya keluar Mas Ibu. Gak apa-apa. Memang orang Madura. Sangat beruntung dalam menindak kasus di TK kami nanti. Adanya UJT 1 ini sangat manfaat sekali buat kita, buat lembaga dalam menyelesaikan permasalahannya di TK kami nanti. Insya Allah. Kelemahan kami cuma Bu. Dalam IT ini kurang fase, kurang Ya katanya Pak Ahmadi itu tadi tergantung operator ya Pak selama ini. Iya, dimanja masih dalam operator, dimanja gitu. Ya. Bu dibelai. Ya Pak Ahmadi ya. Hikmahnya nanti Pak Safrudin, insya Allah nanti selesai diklat ini paling tidak Bapak Ibu tahu cara menggunakan laptop gitu. Nanti gapteknya berkurang gitu loh Pak. Amin, 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 amin. Nggak selalu mengandalkan operator. Amin, amin, amin. Pak. Iya. Ya sudah gitu, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak Safrudin. Bu Sri Aryaningsih. Ya, Bu. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya berkat adanya kegiatan OJT 1 ini, kami jadi lebih banyak belajar tentang IT, Bu. Karena yang selama ini memang jarang menggunakan laptop. Dan dengan Bu, ini dari tadi mau masuk saja, angel Bu. Iya. Ya, semoga dengan diadakannya diklat penguatan kepala sekolah ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk lembaga kami. Insya Allah. Amin, amin. Dan mohon bimbingannya dari Ibu soalnya. Insya Allah, Bu. Okay. Iya. Kita sama-sama belajar, Ibu. Iya, makasih, Bu. Itu tadi ya, mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya Bapak Ibu, kita jangan mau kalah dengan generasi sekarang. Generasi sekarang itu disebut dengan generasi milenial. Generasi yang secara teori disebutkan digital native ya. Digital native itu artinya mereka sudah paham dengan digital, dengan teknologi. Kita sebagai kepala sekolah jangan mau kalah dengan mereka. Kalau nggak tahu nanti dibodoh-bodohin nanti
apa nama istilahnya orang jadi bujuil gitu karena kita nggak paham, makanya harus paham biar kita tahu oh ternyata begini. Bisa dipelajari kok Bapak Ibu, memang butuh waktu tapi bisa dipelajari, tidak bukan sesuatu yang mustahil, bisa dipelajari Bapak Ibu. Bu Zahratun, ada yang mau disampaikan Bu Zahratun? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan alhamdulillah Bu, saya sendiri sudah bisa terjaring dalam diklat penguatan kepala sekolah ini. Terus tantangan bagi saya, ya katanya Pak Ahmadi tadi, mau tidak mau seorang kepala sekolah itu ya harus bisa IT, laptop, harus bisa mengoperasikan laptop. Terus harapan saya bisa menemukan atau solusi dari tugas 2 saya nanti dengan adanya acara diklat ini. Insya Allah. Sehingga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, Bu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zahratun. Bu Vita Alwiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur sekali dalam mengikuti diklat ini, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Cuma dalam praktek baik itu saya mendapat kata-kata baru. Itu sama dengan PPK yang saya buat. Di dalamnya itu ada masalah, ada rumusan masalah, ada kesimpulan. Jadi untuk melaksanakan tugas praktik baik itu, saya mengambil tugas yang pernah saya buat di PTK. Namanya tapi ya Bu Vitalia, tapi yang harus Ibu garis bawahi adalah memang hampir mirip dengan PTK, dengan penelitian tindak kelas. Cuma yang harus buat perhatikan adalah praktik baik ini adalah praktik yang sudah Ibu kerjakan di sekolah Ibu. Jadi bukan cuma sekedar konsep aja ya, tapi memang sudah dilaksanakan dan hasilnya baik dan bisa dijadikan contoh untuk teman-teman lain. Seperti itu, Bu. Ya. Masalahnya saya tidak pernah pegang IT. Sama sekali. Tapi ya ini disampaikan di situ masalah saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam refleksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Vita ini masih muda, Bu. Masih punya banyak kesempatan untuk meningkatkan. Iya, semangat, Bu. Betul. Harus semangat. Masih muda. Harus semangat. Insya Allah bisa, Bu. Bisa ditangani itu. Bu Udiatus. Ini kesempatan video call lagi ngomong nih. Jawabannya masih hilang. Tidak. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ya. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan puji syukur alhamdulillah karena saya diberi kesempatan untuk mengikuti diklat penguatan kepala sekolah pada metode daring ini. Alhamdulillah kita bisa mudah-mudahan senantiasa bisa melaksanakannya dengan baik. Terus terang saja, suara saya jelas ya, Bu? Jelas, Bu. Jelas sekali, Bu. Jelas sekali. Oh iya. Terus terang saja, awalnya saya bingung antara identifikasi masalah dengan praktek baik. Tapi setelah via Zoom ini, saya menjadi paham bahwa praktek baik adalah segala sesuatu yang sudah kita laksanakan dan itu hasilnya memuaskan untuk lembaga kita. Di sini saya akan mencoba berbagi
praktik baik yang pernah kami lakukan di lembaga kami adalah dulu pertama kali ketika saya jadi kepala sekolah, murid di sini bisa dikatakan kurang memenuhi terhadap jumlah guru yang ada. Akhirnya kita mencoba untuk mencarikan solusi, membuat program sekolah, yaitu saya lebih kepada pendalaman tentang moral, nilai, dan agama. Sehingga pagi hari anak-anak baca Asmaul Husna, masuknya kepada doa-doa dan lain sebagainya, dan ada ekstra yang bisa diikuti anak selama 4 hari, yaitu baca tulis Al-Quran. Alhamdulillah Ibu, setelah 2 tahun ke depan, murid kami jumlahnya kenaikannya signifikan, dan orang tua puas terhadap program yang diadakan oleh sekolah. Itu mungkin praktik baik yang bisa kami paparkan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Oh iya Ibu, untuk tugas 3 itu praktik baik yang saya tulis kurang sejalan dengan apa yang ada di kondisi sekolah. Perlukah saya revisi atau dibiarkan saja Ibu? Maksudnya sesuai dengan kondisi sekolah maksudnya apa Bu? Begini, saya lebih kepada mengacu pada identifikasi masalah yang pernah yang ada di permasalahan di sekolah saya, kemudian saya tulis lagi di situ gitu. Apa saja yang ingin saya lakukan begitu. Tidak boleh Bu. Jadi kalau untuk praktik baik tadi yang sudah Ibu katakan, praktik baik itu yang sudah dilaksanakan. Jadi bukan sesuatu konsep ya, bukan masih merencanakan, bukan seperti itu, tapi yang sudah dilaksanakan dan hasilnya baik. Terus bagaimana Ibu? Seperti itu Bu. Ya direvisi nggak apa-apa Bu, revisi aja Bu. Gitu Bu, direvisi ya? Revisi. Oh iya, Ya, sampai iyalah. kapan batas waktunya Ibu saya harus mengunggah tugas tersebut? Hari ini hari terakhir Bu. Karena itu kemarin tuh siapa yang bertanya? Bisa diganti kok Bu. Bisa di del. Iya, Kemarin Pak, itu siapa gampang yang nulisnya bertanya itu, ya? Pak. Bertanya tentang nilai. Siapa itu? Oh iya Ibu, untuk nilai. Bu Yuli Ratnasari. Nah ini kalau Ibu nggak ngumpul-ngumpulin, gimana saya menilainya? Saya Kan sudah saya nggak mungkin mengumpulkan, Bu. taruh terus yang lain yang enggak. Sudah Jadi tolong mengumpulkan semua. enggak, maksudnya kalau Bu Diatus tadi bertanya kapan harus revisinya, kapan segera mungkin Bu. Jadi saya bisa menilai pekerjaannya dan akan saya masukkan nilainya di LMS. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui nilainya berapa gitu loh. Oh, saya sudah terkumpul semua. Oh iya. Paham ya? Iya. Bu Sunarsi, ada yang mau dikatakan? Mau disampaikan? Atau bila aku kok nyaman re ya. Nang dengar apa ya Pak? Ya matikan dulu kalau ngomong. Tahu ada. Mana Bu? Bu Sunarsi, nggih Bu Sunarsi. Iya Bu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Dengan adanya diklat ini, saya mohon banyak-banyak terima kasih sekali Bu, karena saya mulai tidak tahu menjadi tahu Bu. Di lembaga saya itu Bu, ya kurang paham masalah IT Bu. Ya, habis ini semua jadi mahir IT-nya, insya Allah. Ya masalah IT dan masalah itu ya Bu, tapi saya belajar masalah IT ini kurang apa gitu Bu, tidak kayak yang junior itu kepala sekolah yang sudah itu Bu. Dan masalah UJT 1 ini Bu, saya alhamdulillah dapat banyak sekali dapat ilmu dari ini Bu. Bisa lebih baik katanya saya Bu. Dan masalah guru-gurunya itu Bu, saya Bu alhamdulillah
saya menyampaikan, suruh deket-deket dengan IT, Bu, sama saya guru-gurunya, Bu. Betul, itu harus dan dimanapun alhamdulillah, itu. Bu. Zaman kita seperti itu ya, Bu ya. Nasi zamannya sudah zaman seperti ini, memang harus mau nggak mau kita harus ikut dengan perubahan zaman. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Bu Sri Aryaningsih, mic-nya matikan dulu. Oke, berikutnya Bu Winarti mungkin. Bu Winarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek baik BK, gitu ya. Yang ada adalah contoh baik SMA, SLT, SMA. Sudah. Tapi justru contoh praktek baik yang ada di lapangan tidak ada contoh praktek baik. Assalamualaikum. Permohonan Bu Ina nanti. Iya Bu. Aku punyaku jaringannya hilang-hilangan. Halo? Iya Bu. Bu Yuli Ratna, matikan mic-nya. Halo? Iya Bu. Bisa mendengar suara saya? Bisa Bu. Yang itu bisa kita implementasikan di sekolah kita. Di satu lembaga X itu juga belum tentu bisa kita implementasikan secara optimal. Karena hilang-hilangan. Rencana praktek sesuaikan dengan apa? Halo Ibu, Assalamualaikum. Kompetensi kita untuk melaksanakan kegiatan itu dan sebagainya. Sehingga praktek baik yang ada di lembaga lain itu hanya sebagai acuan. Betul, betul. Bisa kita implementasikan dulu di lembaga kita masing-masing. Ibu-ibu, Bu Sri Ayaningsih. Bu Sri Ayaningsih. itu ada misalkan Link persepsinya sudah dibagi di chat ya. Bisa dilihat di chat. Maaf Bu, tadi laptopnya mati terus chatnya hilang. Dilihat lagi Minta tuh. nanti ada sendiri di Zoom kita. Di chat Bu, di chat. Bu Winarti tadi kalau memang Ibu mengatakan, maaf Bu suaranya saya nggak begitu nangkap ya. Ibu-ibu juga bisa menangkapnya. Saya kayaknya banyak yang saya nggak nangkap. Tapi saya ada. Nyari suaranya Bu. Iya. Suaranya banyak yang hilang, nggak kedengaran jelas. Tapi yang saya tangkap adalah Ibu mengatakan praktik baik di suatu lembaga belum tentu bisa diaplikasikan secara utuh di lembaga yang lain. Benar Bu, jadi kita kan lembaga itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi praktik baik itu kita mengadopsinya, jadi ngambil yang kira-kira yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Melihat dengan apa yang kita miliki, Bu. Jadi tidak mungkin kita, ya sebaiknya kalau yang idealnya bisa diterapkan secara langsung. Tapi kalau nggak bisa, kita dilihat kondisi, Bu, ya. Memodifikasi, Bapak Ibu. Jadi dari ide dari praktek baik dari seseorang, kita modifikasi yang bisa sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Kalau memang kita berbeda, tidak bisa mengaplikasikan secara utuh seperti itu. Ini yang belum lagi, Bu. Sumarningsih belum ya? Sumarningsih ya? Maaf. Ibu. Mikrofon yang masuk. Audio.
Ini bicara siapa ya? Bu Sumarningsih. Sumarningsih, boleh? Suaranya nggak kedengaran, Bu. Sudah di unmute? Sudah di unmute aplikasinya? Zoom-nya? Nggak kedengaran? Tidak kedengaran, Bu, suaranya? Mungkin belum di-unmute itu Zoom-nya. Yang gambar mikrofon itu, Bu. Ada tanda silangnya enggak? Kalau ada tanda silang, diklik biar tanda silangnya hilang. Suaranya bisa kedengaran, Bu. Ya, oke. Operatornya tolong dibantu. Mana operatornya? Operatornya mana ini? Di belakang, Bu. Halo. Sembunyi operatornya. Oke, Bu, pripun? Mas Imam. Iya, Bu. Itu ada yang minta Bu siapa tadi yang minta link untuk presensinya, Mas Imam. Sudah saya kirim ulang di grupnya. Apa di chat Zoom-nya. Sudah dikirim ulang, Ibu bisa diperiksa. Oke, berikutnya Bu Mulyana. Takwallah. Mulyana takullah. Takullah. Iya, Bu Mulyana takullah. Bu Mulyana. Takwallah. Ya, Bu. Bisa dengar, Bu? Bisa, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengikuti diklat penguatan kepala sekolah ini, UJT 1, awalnya saya bingung bagaimana maksud praktek baiknya, Bu. Tapi Alhamdulillah dengan adanya forum chatting dengan Ibu Umi, sudah sedikit paham. Alhamdulillah. Sedikit mudah-mudahan nanti sedikit tapi Bu, sedikit, tidak banyak-banyak. Cuma sedikit. Iya. Nanti saja mudah-mudahan semakin banyak. Alhamdulillah, insya Allah. Dari identifikasi masalah, saya mendapatkan bahwa murid saya itu Bu ya masih kurang dalam berbicara di depan umum. Namun dalam kegiatan seperti fisik motorik, saya melipat, menggambar, mewarnai, menulis, membaca itu sudah bagus, Bu. Tapi yang saya masih belum bisa berbicara gitu, Bu, di depan umum gitu, takut gitu, Bu. Masih takut. Iya, Bu. Dosen juga, Bu. Harus membangun Nah, self confidence, ya, membangun rasa percaya diri dari siswa. Iya, Bu. Kurang. Ya. Ya, itu bisa diangkat, Bu, jadi masalah pembelajaran. Meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan apa gitu. Saya dijadikan, Bu. Nanti solusinya seperti apa kita pikirkan di periode IST nanti minggu depan. Oh, iya, Bu. Terima kasih. Iya. Bu Sri Farida? Bu Sri Farida? Oke, Mik, Bu. Nah, saya, Bu. Oke. Ayo, Bu. Kok keluar lagi? Bawa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini Volumenya sudah dikecilin, Bu. mengikuti acara diklat penguatan kepala sekolah di hari yang ke-6, yaitu tentang masalah pembelajaran kita ini praktek baik, ya Bu. Yang Refleksi saya UJT 1 ini. Ya, UJT 1 yang kita masalahkan punyaan saya itu tentang sarana prasarana mengenai IT, Bu. Pembelajaran IT di masa sekarang ini, pandemi ini, yang saya angkat itu tentang kesulitan wali murid dalam pembelajaran menggunakan IT. Oh, ini wali muridnya ya, Bu? Iya, wali muridnya itu Bu, kurang mendukung anaknya itu untuk memberi pembelajarannya pada waktu kita beri pembelajaran melalui WA gitu Bu. Kesulitannya itu Bu, masalah HP-nya bukan Android gitu Bu. Apa bisa diangkat nanti di OJT apa? Di ST nanti Bu. Iya. Bisa kalau nanti misalnya nanti ada proses bagaimana sekolah ibu edukasi wali murid bagaimana untuk mendukung peserta didik untuk belajar secara online. Iya. Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Iya. Terus itu Bu, apa? Kadang orang tuanya itu enggak mau Bu ngajari anaknya untuk belajar gitu Bu. Jadi untuk ibu gurunya itu sulit untuk menilainya gitu loh. Iya, iya. Bagaimana itu? Jadi harus ada dari ibu harus pikirkan kira-kira inovasi apa dari sekolah ibu untuk melibatkan orang tua. Wah. Ya. Itu termasuk unsur kepemimpinan loh Ibu. Kepala sekolah bagaimana melibatkan stakeholders luar, eksternal yang orang tua ini untuk terlibat dalam proses pembelajaran khususnya sekarang bersifat online, daring ini. Ya sudah Bu, itu yang ya, saya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir, Bu Sulastri, terakhir. Bu Sulastri hadir nggak, Bu Sulastri? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami bersyukur dengan adanya diklat penguatan kepala sekolah ini, kami bisa menambah pengetahuan dan pengalaman meskipun saya Bu kurang paham Bu dengan IT Bu ya. Kami menjadi masalah utamanya itu ya. Bisa mengangkat permasalahan yang ada di sekolah kami, yaitu tentang pembelajaran anak di masa pandemi. Karena di sekolah kami Bu, kami itu tempatnya di desa Bu, pengetahuan wali murid itu masih kurang Bu ya. Jadi wali murid itu banyak mengeluh masalah ini bersama guru mengambil keputusan untuk pembelajaran itu Bu, belajar di rumah itu dibentuk kelompok. Jadi kelompoknya itu ada 3 anak, bersama orang tua ada 6 anak. Jadi kami sebagai guru itu setiap bulannya itu dijadwal keliling ke jadi kantor pos. Kelompok itu Bu ya, kelompok belajar itu Bu. Jadi kami bisa apa ya? Bisa menangani permasalahan ini Bu. Mungkin hanya itu Bu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu Pak ya, ini salah satu Bapak Ibu ide yang bisa untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran adalah peningkatan kemampuan TIK dari guru untuk memberikan proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Itu bisa masuk loh, bisa jadi salah satu masalah pembelajaran yang mau diangkat. Nanti bisa dijadikan penyelesaian masalahnya nanti di ST. Itu, Bu. Nanti kalau ada workshop buat guru untuk bagaimana meningkatkan kemampuan TIK guru, Bapak Ibu kepala sekolah juga harus hadir. Jangan sampai gurunya tahu, kepala sekolahnya nggak tahu. Waduh, susah ini nanti. Gawat sekali itu, Bu. Oh, gawat itu nanti bisa dibujui guru-guru nanti ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya waktunya udah lebih ya. Kita harus selesai 11.30, tapi udah 10 menit, nggak apa-apa. Banyak yang harus kita bicarakan. Jadi itu ya, saya ingatkan lagi, nanti jangan lupa untuk hari ini ngerjakan tugas 4 dan mengerjakan angket yang langsung di LMS itu untuk umpan balik, evaluasi pengajar, dan evaluasi keterlaksanaan diklat ini ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, jangan lupa dikerjakan itu. Angketnya itu kapan terakhir, Bu? Hari inilah, sukanya nanya kapan terakhir. Hari ini aja Pak. Ya mungkin nanti. Pak Safrudin ini. Sekarang jadi guru Asafruddin ya. Cuma diisi ya. Nggak banyak makan waktu, insya Allah itu cuma paling satu angket 10 menitan sudah selesai isinya. Kalau pakai cepat 5 menit selesai. Angketnya itu ada di OJT 1 ya Bu ya, buka di sana ya. Yang terakhir Bu ya, OJT 1 yang terakhir, yang hari terakhir, hari kelima, tinggal diklik aja. Oh, tinggal diklik, langsung diketik sana. Ya. Diklik langsung diketik di situ Pak Safrudin. Jadi revisinya di pengumpulan tugas. Enggak, kalau itu angket nggak ada pengumpulan. Yang tugas 4 yang harus dikumpulkan. Yang harus dikumpulkan ya Bapak Ibu. Kalau yang angketnya ini nggak perlu. Tinggal mengisinya saja langsung. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Kita bicara banyak. Insya Allah ada wawasan baru, bisa mengerti kira-kira seperti apa jalan, mudah-mudahan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama saling belajar, nggak apa-apa. Kalau memang perlu waktu, disadari memang teknologi ini memang hal yang baru ya, karena kita dipaksa. Kalau nggak ada COVID-19, nggak ada tuh guru-guru kepala sekolah yang karena COVID, makanya harus disyukuri ya. COVID itu memang ada hal buruknya, ada hal positifnya. Harus memaksakan kepala sekolah biar paham. Sampai nanti dibujui sama yang tingkat teknologi itu ya. Harus paham. Jadi jangan tergantung, kayak Pak Ahmadi itu jangan tergantung sama operator. Harus siap, Bu. Oke, untuk menutup hari ini, Pak Misroto, monggo Pak Misroto kita tutup dengan berdoa, dipimpin oleh Pak Misroto. Monggo. Dan Rahim, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan. Sudah berjalan selesai, Pak. Iya, maksudnya bermanfaat. Amin. Semua tugas yang telah diberikan sejak kemarin. Semoga terkumpul semua. Dan semoga dapat nilai yang baik. Dapat nilai yang baik. Amin. Terutama kelas ini. Jasa wa zidatan ilmi wa barakatan rizqi wa barakatan maut wa rahmatan maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi hari Senin ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Tetap semangat belajar IT. Tetap semangat. Harus IT. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini.
partisipasinya dan juga akses sudah diberikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat akhir pekan. Mengusahakan tugas tapi besok bisa beristirahat dengan baik. Amin. Siap Bu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pames. Apa? Kenapa Pak Ahmadi? Main nak jompo. Kita hari ini kita mari Zoom meeting lagi. Tahu sanoro mengbiantan. Jaga je pada. Oh, Okey.